kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Angelita Daily dengan NIM 08012404. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari program studi teologi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas video untuk mata kuliah Teologi Sistematika 3. Pembahasan materi dalam video ini berfokus pada doktrin soteriologi, yang berarti pengajaran teologis mengenai karya keselamatan secara teologis. Soteriologi ini melampaui batasan dogmatika karena berpusat pada inisiatif agung Allah Tritunggal dalam memulihkan hubungan manusia dengan dirinya. Melalui pemaparan ini, kita akan melihat bagaimana kasih karunia Allah yang merestorasi manusia dari belenggu dosa dan menyatakan keadilannya, dan menganugerahkan pembenaran hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Penjelasan di dalam video ini tidak hanya memperkaya wawasan teologis kita, tetapi juga memperdalam ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menuntun setiap apa yang kita dengarkan pada saat ini. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian soteriologi. Soteriologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu soteria yang berarti keselamatan dan logos yang berarti ilmu atau ajaran. Jadi dengan demikian soteriologi adalah cabang ilmu teologi yang membahas tentang keselamatan manusia yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus. Dalam teologi Kristen, soteriologi ini menjadi pusat pembahasan karena keselamatan merupakan inti dari karya penebusan Allah bagi manusia yang berdosa. Keselamatan tidak hanya berbicara tentang dilepaskannya manusia dari hukuman dosa, tetapi tentang pemulihan hubungan manusia dengan Allah dan pemberian hidup yang kekal. Dasar utama dalam soteriologi ini terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan berasal dari kasih dan anugerah daripada Allah. Dalam Perjanjian Lama, konsep keselamatan sering sekali dikaitkan tentang pembebasan umat Allah dari penderitaan, musuh, dan hukuman. Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir sebagai gambaran karya keselamatan yang lebih besar di dalam Kristus. Namun, dalam Perjanjian Baru, keselamatan itu dapat dipahami secara lebih mendalam, yaitu pembebasan manusia dari kuasa dosa dan maut melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Rasul Paulus menegaskan dalam Efesus 2 ayat 8-9 bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi secara teologis ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri tanpa campur tangan Allah. Soteriologi ini juga membahas berbagai aspek keselamatan seperti pemilihan, penebusan, pertobatan, iman, pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Semua proses ini menunjukkan bagaimana Allah bekerja dalam hidup manusia untuk membawa manusia kepada keselamatan yang sempurna. Keselamatan ini dimulai dari inisiatif Allah dan diterima melalui iman kepada Kristus dan dikerjakan terus-menerus oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam Roma 8 ayat 30, Paulus menjelaskan bahwa urutan karya keselamatan Allah dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Jadi maknanya ini sangat dalam, bahwa keselamatan ini merupakan karya Allah yang utuh dan sempurna dari awal sampai akhir atau alfa dan omega. Jadi selain itu, soteriologi ini tidak hanya berbicara mengenai keselamatan pribadi, tetapi juga menyangkut
hidup baru yang menghasilkan perubahan karakter, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang telah diselamatkan dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan dan menjadi saksi Kristus di dunia. Keselamatan bukan sekedar status rohani, tetapi pengalaman hidup yang nyata bersama dengan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan menghasilkan transformasi hidup. Dan juga secara teologisnya, keselamatan membawa manusia keluar dari kehidupan lama yang dikuasai dosa menuju kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, itu mengapa kita membutuhkan keselamatan. Manusia membutuhkan keselamatan karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang menyebabkan seluruh umat manusia hidup terpisah dari Allah. Dalam Roma pasal 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang membuat manusia kehilangan hubungan yang benar dengan Allah dan hidup di bawah hukuman dosa. Jadi secara teologisnya, dosa bukan hanya kesalahan moral, tetapi pemberontakan terhadap kekudusan Allah. Karena Allah itu kudus, adil, dosa harus dihukum. Oleh sebab itu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri melalui perbuatan baik atau usaha manusiawi. Akibat dosa bukan hanya mengenai penderitaan di dunia, tetapi juga kematian secara rohani dan kebinasaan yang kekal. Dalam Roma 6 ayat 23 menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut yang dimaksud di sini bukan hanya kematian fisik, melainkan keterpisahan antara Allah dan manusia. Manusia yang berdosa berada di bawah murka Allah dan tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan dirinya sendiri. Jadi makna teologis dari ayat firman Tuhan ini adalah bahwa dosa memiliki konsekuensi yang sangat serius dan kekal. Oleh karena itu, keselamatan menjadi kebutuhan yang mutlak bagi setiap manusia. Dan juga dibutuhkan karena manusia secara alami hidup di bawah kuasa dosa. Dosa itu mengikat pikiran, hati, serta kehendak manusia, sehingga manusia itu cenderung melakukan kejahatan dan menjauh daripada Allah. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 34, bahwa Yesus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini menunjukkan bahwa manusia tanpa Kristus berada dalam perbudakan rohani. Jadi secara teologisnya, manusia tidak hanya melakukan dosa, tetapi juga memiliki natur berdosa. Karena itu, manusia memerlukan penebusan yang hanya dapat dilakukan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Allah menyediakan keselamatan melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kematian Kristus di kayu salib menjadi korban penebusan bagi dosa manusia. Melalui iman kepada Kristus, manusia diampuni, dibenarkan, dan diperdamaikan dengan Allah. Makna teologisnya ini merupakan bahwa keselamatan adalah tindakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan membawa manusia kepada hidup yang kekal. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, penjahat itu yang di sebelah Yesus yang diselamatkan karena percaya kepada Kristus dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Masuk pada prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Prinsip pertama dalam doktrin keselamatan adalah keselamatan ini berasal dari kasih karunia Allah. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah kepada orang yang percaya. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 menegaskan bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Jadi secara teologis, kasih karunia berarti Allah memberikan keselamatan kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan bergantung sepenuhnya pada anugerah Allah, bukan pada perbuatan baik manusia. Sebagai contoh, Paulus yang dahulu penganiaya jemaat
tetapi diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Prinsip yang kedua adalah keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Keselamatan ini tidak dapat diperoleh melalui agama, tradisi, atau usaha manusia lainnya. Jadi secara teologisnya, Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Karena hanya Dia yang tidak berdosa dan tidak sanggup menanggung semua hukuman dosa manusia. Iman kepada Kristus berarti kepercayaan penuh kepada karya penebusannya di kayu salib. Prinsip yang ketiga yaitu pertobatan sebagai respon manusia terhadap anugerah Allah. Pertobatan ini berarti perubahan hati dan pikiran yang menghasilkan perubahan hidup. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Makna teologisnya adalah bahwa keselamatan membawa manusia meninggalkan kehidupan dosa dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Pertobatan yang sejati bukan hanya mengenai penyesalan, tetapi perubahan hidup yang nyata. Sebagai contoh, Zakheus yang setelah bertemu Yesus mengembalikan uang hasil pemerasan dan hidup yang benar. Prinsip yang keempat adalah pengudusan sebagai proses hidup orang percaya setelah menerima keselamatan. Keselamatan tidak berhenti pada pengampunan dosa, tetapi dilanjutkan dengan proses pembentukan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 berkata, "Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu secara hidup orang percaya memampukan mereka hidup kudus dan melawan dosa." Orang yang benar-benar diselamatkan akan menunjukkan buah pertobatan melalui karakter dan perbuatannya sehari-hari. Pada pembahasan keempat yaitu konsep pertobatan sejati dan pertobatan palsu. Pertobatan sejati ini adalah perubahan hati, pikiran, dan kehidupan yang terjadi karena kesadaran akan dosa dan pekerjaan Roh Kudus. Pertobatan yang sejati membuat seseorang berbalik dari dosa kepada Allah. Dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 dikatakan, "Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan." Jadi maknanya di sini adalah bahwa pertobatan sejati lahir dari kesadaran rohani bahwa dosa telah melukai hati Allah. Pertobatan ini menghasilkan perubahan hidup yang nyata dan keinginan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pertobatan yang sejati juga disertai dengan buah pertobatan. Yohanes Pembaptis berkata dalam Matius 3 ayat 8, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang yang benar-benar bertobat akan menunjukkan perubahan perilaku, perkataan, dan sikap hidupnya. Sebagai contoh dalam Zakheus, yang setelah ia bertemu Yesus rela mengembalikan hartanya kepada orang yang dirugikan. Jadi secara teologis, pertobatan ini menunjukkan bahwa keselamatan benar-benar terjadi di dalam hidup seseorang melalui kuasa Roh Kudus. Sebaliknya, pertobatan palsu hanya berupa penyesalan sementara tanpa perubahan hidup. Seseorang mungkin menyesal karena takut, hukuman, atau kehilangan sesuatu, tetapi tidak sungguh-sungguh ingin meninggalkan dosa. Contoh yang jelas di sini yaitu Yudas Iskariot dalam Matius pasal 27 ayat 3-5. Yudas menyesali perbuatannya setelah mengkhianati Yesus, tetapi penyesalan tidak membawanya kembali kepada Tuhan. Jadi maknanya di sini yaitu penyesalan emosional ini berbeda dengan pertobatan yang sejati. Pertobatan palsu tidak menghasilkan perubahan hati dan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Pertobatan palsu ini seringkali hanya berfokus pada perasaan bersalah tanpa penyerahan hidup kepada Tuhan. Orang dapat terlihat religius, tetapi hatinya tidak berubah. Dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 Tuhan berkata, "Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan
aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Jadi secara teologisnya ini Allah melihat hati manusia, bukan hanya tindakan secara lahiriah. Pertobatan sejati ini membawa manusia kepada hidup baru di dalam Kristus. Sedangkan pertobatan palsu ini menyesatkan orang. Jadi sebagai kesimpulannya bagi kita yaitu, soteriologi ini menegaskan bahwa keselamatan adalah karya Allah yang lahir dari kasih karunia-Nya kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri karena semua manusia orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, Allah mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk menebus manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Keselamatan ini diberikan bukan karena perbuatan baik manusia, melainkan karena anugerah Allah yang diterima melalui iman. Hal ini ditegaskan dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi makna dalam ayat ini bahwa keselamatan sepenuhnya merupakan inisiatif Allah yang menunjukkan kasih, keadilan, dan kemurahannya kepada manusia yang berdosa. Selain itu, keselamatan juga menuntut respon manusia berupa iman dan pertobatan sejati, bahwa pertobatan sejati bukan hanya penyesalan emosional terhadap dosa, tetapi perubahan hati dan kehidupan yang membawa seseorang kembali kepada Allah. Orang yang sungguh-sungguh bertobat akan meninggalkan kehidupan lamanya dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 dikatakan bahwa karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi maksud ayat ini menunjukkan bahwa pertobatan ini menjadi bukti nyata dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Sebaliknya pertobatan palsu hanya menghasilkan penyesalan sementara tanpa perubahan hidup yang sejati. Karena itu, keselamatan yang benar selalu menghasilkan buah pertobatan dan kehidupan yang diperbaharui. Akhirnya, doktrin keselamatan ini menegaskan bahwa orang yang telah diselamatkan dipanggil untuk hidup dalam pengudusan dan terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Keselamatan bukan hanya berbicara tentang pembebasan dari hukuman dosa, tetapi juga tentang pembaharuan hidup yang berlangsung setiap hari melalui pekerjaan Roh Kudus. Orang percaya dipanggil untuk hidup kudus dan menjadi terang dunia, serta memuliakan Allah melalui seluruh kehidupannya. Hal ini ditegaskan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Makna dalam ayat ini bahwa keselamatan menghasilkan transformasi hidup yang nyata dan memberikan pengharapan akan hidup yang kekal bersama dengan Allah. Jadi dengan demikian, soteriologi ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah karya Allah yang sempurna yang membawa manusia dari kematian rohani yang menuju kepada kehidupan kekal dalam Kristus Yesus. Demikian pembahasan saya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu pengampu mata kuliah Teologi Sistematika atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama perkuliahan ini. Saya menyadari bahwa banyak penjelasan yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga demi perbaikan nilai saya ke depannya. Kiranya kebenaran tentang soteriologi ini meneguhkan iman kita dan mendorong kita untuk menjadi saksi-saksi keselamatan Allah di tengah dunia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata selama penyampaian video. Demikian saya ucapkan terima kasih. Shalom.